Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, suara hati. Sabda bahwa banyak orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga adalah peringatan yang halus namun tajam bahwa puasa memiliki dua wajah, yaitu wajah syariat dan wajah hakikat. Syariat menahan perut dari makan dan minum, tetapi hakikat menahan hati dari selain Allah. Ketika seseorang hanya memenjarakan perutnya, ia baru menyentuh kulit puasa. Tetapi ketika ia membebaskan nafsu di dalam dadanya, seperti nafsu ingin dipuji, ingin menang sendiri, ingin lebih tinggi dari yang lain, maka ia sedang merobohkan bangunan batin yang seharusnya ia dirikan. Nafsu tidak pernah kenyang oleh roti, sebab makanannya bukanlah gandum, melainkan sanjungan dan kekuasaan. Bukan air yang ia cari, tetapi pengakuan dan dominasi. Maka meskipun tubuhnya lemah karena lapar, egonya bisa tetap gemuk dan liar. Disinilah tragedi rohani itu terjadi, yaitu jasad berpuasa, tetapi hati berpesta. Puasa sebagai latihan mematikan pusat keakuan, agar cahaya ilahi tampak di cermin jiwa. Lapar bukan tujuan, melainkan alat untuk meruntuhkan kesombongan. Dahaga bukan derita, melainkan jalan untuk melembutkan kekerasan batin. Ketika perut kosong, seharusnya hati terisi kesadaran bahwa manusia ini fakir secara mutlak, bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam setiap hembusan nafas. Namun jika rasa lapar hanya melahirkan amarah, jika dahaga hanya menumbuhkan keluh kesah, itu tanda bahwa yang berpuasa hanyalah tubuh, bukan diri yang sejati. Orang yang demikian mungkin menahan makan, tetapi lisannya tetap menyakiti. Ia menahan minum, tetapi pikirannya tetap dipenuhi prasangka. Ia menjaga jadwal berbuka, tetapi tidak menjaga kebersihan niat. Maka puasanya menjadi kerangka tanpa ruh, gerak tanpa makna, ibadah tanpa perjumpaan. Dalam kedalaman makrifat, nafsu adalah tirai yang menutup mata batin dari menyaksikan kebenaran. Ia halus, ia menyamar sebagai kebaikan, bahkan bisa bersembunyi di balik ibadah. Seseorang bisa merasa paling taat karena puasanya, merasa lebih suci karena amalnya, merasa lebih dekat karena zikirnya. Padahal, rasa lebih itulah hijab yang paling tebal. Puasa yang sejati justru melahirkan kerendahan hati yang dalam, merasa diri tiada apa-apa di hadapan kebesarannya. Ketika lapar, membuat seseorang sadar bahwa tanpa izin Allah sebutir nasi pun tak bisa masuk ke mulutnya. Disitulah ia mulai mengenal hakikat kefakiran. Dan ketika kefakiran itu disadari, nafsu kehilangan singgasananya. Sebab ia hidup dari ilusi kemandirian dan kehebatan diri. Memenjarakan perut tetapi membebaskan nafsu, sama seperti menutup pintu rumah, tetapi membiarkan api menyala di dalamnya. Api itu adalah keserakahan, kebencian, iri, ria, dan cinta dunia yang berlebihan. Puasa datang untuk memadamkan api itu, bukan sekadar mengeringkan tenggorokan. Maka setiap rasa lapar adalah panggilan untuk bertanya, apakah hatiku lebih lembut hari ini? Setiap rasa dahaga adalah cermin untuk melihat apakah egoku berkurang, atau justru semakin merasa berhak atas segala sesuatu. Jika setelah puasa seseorang menjadi lebih penyabar, lebih pemaaf, lebih sadar akan kehadiran Allah dalam setiap peristiwa, maka puasanya telah menyentuh hakikat. Tetapi jika ia tetap keras, tetap merasa paling benar, tetap mudah mencela, maka ia baru berputar di lingkaran lahiriah. Pada akhirnya, puasa dalam makrifat adalah perjalanan dari diri menuju diri yang sejati. Ia adalah proses menyingkirkan lapisan-lapisan keakuan agar cahaya ilahi memancar tanpa terhalang. Lapar dan dahaga hanyalah pintu. Yang harus masuk adalah kesadaran. Dan ketika kesadaran itu hidup, maka puasa tidak lagi sekadar ritual tahunan, melainkan keadaan jiwa yang terus berlangsung. Puasa dari kesombongan, puasa dari ketamakan,
berpuasa dari segala sesuatu yang memalingkan hati dari Allah. Disitulah seseorang tidak hanya menahan perutnya, tetapi membebaskan jiwanya. Tidak hanya meninggalkan makanan, tetapi meninggalkan keakuan. Maka ia tidak lagi memperoleh sekadar lapar dan dahaga, melainkan cahaya, ketenangan, dan kedekatan yang tak terucap oleh kata-kata.